Kali ini kita akan bahas tentang listrik statis. Oke, lebih tepatnya itu adalah tentang gaya listrik atau disebut juga dengan gaya Coulomb. Yang menemukan itu adalah Charles Augustin de Coulomb itu sendiri. Ini adalah orang yang menemukan. Oke, dalam konsepnya pada gaya Coulomb, dua muatan didekatkan akan mengalami interaksi, entah dia tolak menolak atau tarik menarik. Kalau dia tolak menolak, dia yang sejenis. Jangan sampai sejenis itu terjadi tarik menarik. Kemudian kalau misalkan dia positif dengan negatif beda jenis, maka akan terjadi tarik menarik. Berapa besarnya F-nya, atau misalkan ini gaya yang disebabkan oleh 1 berarti dialami oleh 2, sehingga penulisannya adalah F21. Untuk menentukan nilai F-nya, besar F itu sebanding dengan besar dua muatan dan terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan itu sendiri. Kalau kita buat matematisnya, berarti F sama dengan kaki 1 Q2 R kuadrat. Dengan nilai K itu sendiri adalah 1/4pi permitivitas 0 atau ruang hampa. Kalau misalkan kita tentukan nilai E-nya itu adalah sudah konstanta sebesar ini, kita masukkan nilainya, maka nilai K-nya itu sendiri akan ketemu 9 kali 10 pangkat 9. Itu untuk yang di ruang hampa. Bagaimana kalau misalkan dia di dalam bahan? Jadi nilai E-nya sama dengan ER E0. Jadi F bahannya nantian sama dengan 1 dari 4pi E yang sudah kita tentukannya di atas ya, kalikan dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Maka F-nya itu sama saja dengan 1 dari ER kalikan F vakumnya. Itu untuk yang berada dalam bahan, bukan di ruang hampa. Oke, kemudian untuk gaya sendiri itu adalah besaran vektor. Kalau besaran vektor maka kita aturannya pakai aturan vektor. Aturan vektor kalau dia besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kalau misalkan searah berarti kita jumlahkan. Kalau misalkan dia berlawanan kita selisihkan. Kalau membentuk siku-siku berarti kita pakai Pitagoras. Bagaimana kalau misalkan dia selain siku-siku sudutnya berarti kurang dari 90, maka kita pakai aturan dari kosinus, yaitu F sama dengan F1 kuadrat tambah dengan F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos dari sudut yang terbentuk. Itu untuk aturan vektor pada gaya Coulomb. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lanjut ke contoh soal. Inilah contoh soal yang pertama. Oke, dua bola X dan Y terpisah sejauh 9 meter, muatan pada bola X 3 mikrocoulomb dan pada Y 1 mikrocoulomb. Jika F adalah besar gaya X pada Y, nilainya adalah, oke, kita tulis dulu yang diketahui. Q1, Q2 kita jadikan kolom semuanya, satuannya jadikan satuan SI, kemudian jaraknya itu adalah 9. Tinggal kita substitusikan saja karena yang diketahui adalah Q1, Q2 dan L dan ditanya adalah F, maka kita tuliskan persamaannya ada seperti ini ya, tinggal kita substitusikan saja bahwa nilai F-nya itu sama dengan K, Q-nya masukkan 3 kali 10 pangkat min 6, Q2 nya juga 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 9 dikuadratkan, maka akan ketemu nilainya itu adalah K per 27 kali 10 pangkat min 12, yaitu jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu dua bola bermuatan kecil terpisah sejauh 0,05 meter dan saling tolak menolak, otomatis sejenis muatannya ya, dengan gaya tolaknya itu adalah 18 kali 10 min 4. Ketika bola bermuatan terpisah sejauh 0,15 meter dalam medium yang sama, gaya tolak menolaknya sebesar berapa? Oke, untuk
yang diketahui ini, yang pertama kita buat dulu ya, diketahui adalah R1 0,05 meter, kemudian gayanya adalah 18 kali 10 pangkat min 4. Keadaan pertama. Kalau keadaan kedua berarti jaraknya itu menjadi lebih jauh ya, jadi 0,15. Kemudian kalau misalkan kita tuliskan persamaannya seperti ini, jadi F kali 1Q2 per L kuadrat, kita perhatikan bahwa nilai F-nya itu dalam konsepnya hukum Newton terbalik dengan jarak. Berarti ini perbandingannya cuma dua variabel saja, jadi gaya dengan jarak. Maka kita buatlah persamaannya dua variabel itu tadi, sehingga akan ketemu F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Terus kita substitusikan nilainya, maka akan ketemu F2 nya itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4. Untuk soal berikutnya, yaitu tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Kita perhatikan gambarnya, di situ ada A, B, dan C, dan A-nya itu adalah positif, B-nya negatif, C-nya adalah positif. Dengan A itu 1 mikrokolom dan B-nya min 2 mikrokolom, C-nya 4 mikrokolom. Konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke, kita tentukan interaksinya ini dulu antara A dengan B. A dengan B itu adalah tarik menarik, maka FA-nya itu FBA-nya itu adalah ke kiri, kemudian B dengan C juga tarik menarik, maka FBC-nya itu adalah ke kanan. Ini adalah dua besar vektor yang berlawanan, maka nanti resultannya itu kita selisihkan. Tapi terlebih dahulu kita tentukan dulu nih FBA-nya, kita substitusikan nilainya sesuai dengan persamaan hukum Kirchhoff, dan BA, BC-nya juga akan ketemu. Setelah itu akan ketemu totalnya, tinggal kita selisihkan saja. Setelah kita substitusikan nilainya semuanya, maka inilah hasil akhirnya, yaitu adalah 54 kali 10 pangkat min 3 Newton dengan arah sesuai dengan yang lebih besar. Berarti yang lebih besar itu adalah 72, yaitu ke arah FBC ke kanan. Kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu tipenya agar muatan min 2 kolom gaya elektrostatik bernilai 0, nilai X-nya itu berapa? Kita perhatikan gambarnya di bawah. Di sebelah kiri itu ada plus 4 kolom, kemudian di sebelah kanan itu ada 16 kolom. Min 2-nya itu di tengah, berarti positif di pinggir-pinggir, negatifnya adalah di tengah. Kalau supaya sama dengan 0, maka resultannya di titik C itu nilai F-nya itu sama, sehingga nanti 4 dengan min 2 itu tarik menarik, kemudian C juga dengan 16 tarik menarik, maka nilainya F1 sama dengan F2. Tinggal kita substitusikan saja persamaannya, sehingga yang sama kita hilangkan. Kalau misalkan panjangnya itu adalah 18, maka X-nya di situ kita misalkan yang dari 4 dengan min 2, otomatis yang dari 16 ke min 2 itu adalah 18 kurangi dengan X, itu jaraknya untuk yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri berarti kita hilangkan ini nilainya, yang sama akan ketemu persamaannya seperti ini. Kemudian setelah itu kita akarkan semuanya, berarti tinggal 2 per X saja, karena kalau diakarkan kuadratnya akan hilang. Kemudian 16 diakarkan dapat 4, yang di bawah kita akarkan maka kuadratnya hilang. Setelah itu kita kalikan hilang, berarti akan ketemu 36 min 2X sama dengan 4X. 36 sama dengan 6X, maka nilai X-nya itu adalah ketemu 6. Berarti jawabannya yang A. Oke, selanjutnya untuk tipe soal
Nah, seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan disebutkan gaya yang dialami oleh Q1. Jadi ada segitiga, siku-sikunya di titik B atau Q1. Jika Q1-nya itu sama dengan min 10 mikrokolom, kemudian Q2-nya 3 mikrokolom, dan Q3 4 mikrokolom. Oke, kita perhatikan, kita buat interaksi gayanya. Jadi A dengan B itu adalah tarik menarik karena A itu positif dan B nya negatif, sehingga gayanya pada posisi B itu adalah ke atas. Kemudian yang B dengan C itu juga tarik menarik, sehingga gayanya itu yang di titik B adalah ke kanan. Ini membentuk sudut siku-siku. Aturannya kalau dalam vektor, kalau dia membentuk siku-siku langsung kita pitagoraskan saja gayanya. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu F BA nya, kemudian dengan BC nya kita pakai persamaan gaya kolom, kita substitusikan nilainya, maka FBA nya ketemu 3 dan FBC nya ketemu 4. Setelah itu kita pitagoraskan, akan ketemu hasilnya F di titik B itu adalah sebesar 5. Oke, itu untuk tipe soalnya segitiga. Untuk tipe soalnya, jadi 3 buah muatan sejenis dan sama besar yang bernilai Q terletak pada satu bidang. Jika pusat tiap muatan dihubungkan, terbentuk segitiga sama sisi dan panjang sisinya adalah 2A. Tanya besar gaya kolom yang dialami oleh salah satu muatan dinyatakan dalam kaki dan A. Jadi kita buat persamaan nih. Misalkan kita buat gambarnya seperti ini ya. Jadi ada Q1, Q2 dan Q3. Kita buat ya, misalkan gaya yang dialami oleh yang di atas, berarti yang di Q3 dengan R nya itu sama dengan 2A. Oke, kita tinjau satu-satu. Kalau misalkan dia sejenis, otomatis dia akan tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti gayanya keluar, berarti ini semuanya ke atas. Karena sama sisi, otomatis sudutnya itu adalah 60. Jadi kita masukkan satu-satu dulu, setelah itu kita buat persamaan yang membentuk sudut yang di bawah 90. Oke, kita tentukan dulu F1 nya, kita substitusikan. Oke, kaki 1 Q2 per R nya adalah 2A, kita kuadratkan akan ketemu. Oke, maka akan ketemu hasilnya nilai F1 dan F2, yaitu nilainya sama, Q kuadrat per 4A kuadrat, karena R nya adalah 2A, jadi dikuadratkan adalah 4A kuadrat. Nilai F nya sama, kita buat F1 sama dengan F2, yaitu sebesar F. Kita masukkan dalam persamaan yang untuk vektor yang membentuk sudut, yaitu sudutnya adalah 60. Kita substitusikan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos dari 60. Kalau nilainya sama berarti tinggal kita jumlahkan, dapat 2F itu kuadrat tambahkan dengan 2F kuadrat kalikan setengah, karena cos 60 itu adalah setengah. Maka hasil akhirnya F totalnya itu akan ketemu F akar dari 3. Oke, nilai F nya itu sama, berarti kita substitusikan lagi bahwa F di 3 atau F totalnya sama saja dengan kaki kuadrat per 4A kuadrat kalikan dengan akar 3, atau akar 3 kalikan dengan kaki kuadrat per 4A kuadrat. Itu untuk tipe soalnya yang segitiga sama sisi. Untuk tipe soal berikutnya, pada keempat titik sudut sebuah persegi, panjangnya itu adalah 20 cm, terdapat muatan berturut-turut adalah 5 mikrokolom, min 5, kemudian min 5. Tentukan arah dan gaya yang bekerja pada muatan uji plus 5 mikrokolom yang diletakkan di tengah. Jadi kita buat ilustrasi gambarnya itu seperti ini. Yang di atas semuanya positif, yang di bawah adalah negatif. Yang ditanya itu ada berapa gaya yang di tengah.
Maka kita tentukan interaksi satu-satu. Interaksi yang positif dulu, yang di atas. Nah, tolak menolak, otomatis dia akan menuju ke bawah, menuju yang min atau ke muatan yang 3. Kemudian yang di sebelah kanan positif, yang dia tolak menolak juga, otomatis gayanya itu akan menuju ke yang sebelah kiri, yang muatan min 5. Kemudian kalau misalkan yang di tengah dengan yang di bawah adalah tarik menarik, sehingga nanti akan ketemu dua gaya yang searah. Berarti kita jumlahkan, kita buat di situ adalah F1 tambahkan dengan F3 dan F2 nya tambahkan dengan F4. Nah, setelah kita jumlahkan itu, kita akan ketemu resultannya pakai Pitagoras. Oke, untuk nilai dari R-nya itu sendiri, jadi kita diagonalnya adalah sebesar 20 akar 2 cm. Kemudian untuk R-nya adalah setengah dari panjang diagonal, jadi 10 akar 2 cm. Kalau kita jadikan meter akan ketemu 0,1 akar 2. Itu untuk R-nya. Maka dapat kita tentukan satu F-nya, jadi kita pakai persamaan kaki Q1 Q2 per R kuadrat, kita masukkan nilainya, otomatis akan ketemu untuk F-nya sebesar 11,25 Newton. Setelah itu kita jumlahkan sesuai yang persamaan tadi, yaitu F2 tambah dengan F4 sama dengan 2F, dan F1 tambahkan dengan F3 sama dengan 2F. Ternyata penjumlahan ini itu adalah sudutnya 90, atau kita pakai Pitagoras. Kita masukkan saja nilainya bahwa F totalnya sama dengan akar dari 2F kuadrat tambahkan dengan 2F kuadrat. Kita kuadratkan ketemu 4F kuadrat plus 4F kuadrat. Ya, setelah itu kita jumlahkan jadi dapat 8F kuadrat. F-nya dengan 4 itu kita keluarkan, akan ketemu 2 akar 2F. Kita masukkan nilainya, F-nya itu sebesar 11,25, berarti tinggal kita kalikan 2 saja, yaitu 22,5 akar 2, atau ini hampir sama dengan 32 Newton. Oke, itulah soal untuk yang persegi. Ini adalah soal yang terakhir ya, semoga bermanfaat.